Kita sering dengar cerita Nuaiman, seorang sahabat Nabi yang suka minum minuman keras, yang sering sekali ditakzir oleh Nabi, dipukul, dicambuk oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan Nuaiman ini termasuk sahabat yang ikut perang Badar dan Uhud. Dan beliau juga orang-orang yang ya kalau bahasa kita nakalnya minum khamar, suka minum minuman keras. Ya, sampai sahabat-sahabat yang lain mengatakan apa kepada Nu'man ini, dilaknat Nu'man ini sampai, ente ini kurang, kalau bahasa kita begitu, ente ini kurang ajar, enggak ini segala macam, laknat kalau bahasa segala macam, kalau bahasa kita mungkin seperti itu. Begitu banyak yang Allah berikan kepadamu. Begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepadamu, kamu ini kayaknya nggak tahu diri katanya. Sampailah sahabat-sahabat itu melaknat yang namanya Nuaiman. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la tal'anhu, kata Nabi, jangan kalian laknat dia, fa innahu yuhibbullah wa rasulah, karena dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tuh Nu'man, karena dia cinta sama Allah dan Rasulnya, ya Nabi sayang sama dia. Nabi cinta sama dia sekalipun dia seorang pendosa, tukang maksiat. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita mau benci kepada seseorang yang bermaksiat, benci sama maksiatnya. Benci sama maksiatnya. Jangan kita membenci sama pelakunya sehingga menutup doa untuk dia. Sampai tidak mau lagi kita doain, udah pasti neraka dah pokoknya dah. Susah dah. Pokoknya percuma sholat. Neraka sudah. Nah ini yang khawatir kita. Na'udzubillah min zalik, kata Nabi SAW. Ya, dalam satu hadis yang sering kita dengar dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Arba'in itu, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fasbiqu alaihi kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Kata Nabi, sesungguhnya ada seorang laki-laki, kata Nabi, dia beramal amalannya seperti amalan penghuni surga, baik orangnya, sholat segala macam, nggak pernah tinggal, haji misalnya, umroh, pokoknya amalannya pokoknya amalan penghuni surga. Sampai jarak dia sama surga itu tinggal sejengkal dong. Ibarat kalau bahasa kita itu kepleset dong, tinggal mati dong masuk surga udah. Tinggal sejengkal lagi. Tapi apa? Allah catat, Allah balikkan catatannya. Allah balikkan keadaannya. Allah zat yang maha membolak-balikkan hati. Dibalikkan sama Allah, tiba-tiba apa? Dia bermaksiat di penghujung akhir hayatnya sampai dia mati masuk dalam neraka. Dan kebalikannya, dalam hadis itu Nabi katakan, innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Kata Nabi, ya, sesungguhnya ada orang laki-laki, kata Nabi, seorang laki-laki yang dia amalannya penghuni neraka, maksiat baik tiap hari kerjaannya. Sampai jarak dia sama neraka ini tinggal sejengkal lagi, mati tinggal nyemplung dalam neraka. Tapi apa? Allah balikkan keadaannya sehingga dia di penghujung hayatnya berbuat amalannya penghuni surga. Jadi taubat. Masuk surga dia. Nah makanya dalam hadis Nabi pesan sama kita. Apa kata Nabi? Ma min ahadin amina min an yuslaba imanuhu illa waqad sulib, kata Nabi. Barang siapa, kata Nabi, tidaklah seseorang, kata Nabi, ma min ahadin, tidaklah seseorang, kata Nabi, amina min an yuslaba imanuhu illa faqad sulib. Tidaklah seseorang itu dia merasa aman, imannya nggak bakal dicabut sama Allah, kecuali pasti bakal dicabut sama Allah. Ada orang ngerasa imannya, saya nggak mungkin kayaknya masuk neraka mah, sholat rajin saya mah, sodakoh, wah, tiap ada yang ngajak mah saya mah dipinta donasi 100.000 mah saya nyumbang 500. Haji tiap tahun saya mah, umroh tiap bulan, pokoknya mah sodakoh nggak pernah lewat, sholat sunnah buat apa baik. Ngerasa nggak mungkin, saya mah kayaknya surganya paling atas dah. Nah orang yang merasa imannya nggak bakal dicabut sama Allah, kata Nabi, pasti bakal dicabut sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Makanya kan sering orang-orang dulu seperti Imam Haddad, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang kita lihat dalam karya-karya qasidah mereka itu, mereka doanya apa? Di antaranya kita sering baca itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Ya Allah, berikan kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang ibadahnya tidak diragukan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufik, solehnya bukan main. Itu tidak henti-hentinya mohon sama Allah, minta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ibadahnya udah jelas, ilmunya nggak diragukan, kebersihan hatinya udah pasti. Kita jauh.
merasa lebih baik itu. Makanya ini ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.